Hari ini Kamis subuh tanggal 31 April 2015, kami yaitu Pak Jarod dan Bu Lola bertolak ke Istanbul, Turki untuk berwisata. Kami menumpang pesawat Emirates karena ingin transit di Dubai untuk sekedar melihat-lihat keadaan airport di situ, sekaligus ingin melihat Burj Khalifa meskipun hanya dari pesawat. Mendarat di Bandara Internasional Istanbul sore hari dan segera bertemu dengan Anne dan Tovan yang terbang langsung dari Tokyo. Mereka sedang menikmati liburan Golden Week-nya Jepang. Kami menyewa satu lantai apartemen tua melalui aplikasi Airbnb. Lokasinya tidak jauh dari Masjid Sultan Ahmed atau Blue Mosque. Karena sudah malam dan capek menempuh perjalanan jauh, maka setelah mandi kami pun langsung istirahat tidur. Pagi harinya menikmati suasana santai di sekitar yang banyak taman dengan beraneka ragam bunga, terutama bunga tulip. Kemudian pergi ke Grand Bazaar menggunakan tram. Grand Bazaar adalah salah satu pasar tertua dan terbesar di dunia. Memiliki lebih dari 4.000 toko yang menjual berbagai macam barang termasuk tekstil, perhiasan emas, aksesoris, rempah-rempah, barang antik, dan tentu saja aneka souvenir untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Berhubung hari ini adalah hari Jumat, Pak Jarod dan Tovan menunaikan ibadah sholat Jumat di Masjid Sultan Ahmed atau yang dikenal sebagai Blue Mosque atau Masjid Biru. Setelah itu mencicipi aneka kuliner Turki. Menu makanan khas Turki selalu menyertakan roti panggang tawar yang tipis seperti yang kita kenal pada kebab Turki di Indonesia. Makanan penutupnya adalah baklava. Baklava adalah dessert berbentuk pastry yang renyah di bagian luar seperti croissant, sedangkan di dalamnya isian kacang walnut, pistachio atau hazelnut yang dilumuri dengan madu atau sirup. Ada juga ice cream yang disebut dondurma, berbahan dasar susu kambing disertai bumbu salep yang terbuat dari anggrek yang membuatnya menjadi lebih chewy dan creamy. Penjual ice cream cone di kaki lima biasanya iseng kepada para pembeli dengan melakukan atraksi yang menggoda, tapi cukup menghibur. Senja di hari pertama itu kami habiskan di sebuah dermaga feri sambil menikmati keindahan pemandangan Selat Bosporus. Selat Bosporus adalah sebuah selat yang memisahkan Turki bagian Eropa dengan Turki bagian Asia. Panjang selat itu 30 km dengan lebar tersempitnya hanya 750 meter. Kami awali pagi hari dengan menikmati taman-taman yang indah penuh bunga-bunga dan air mancur.
Pagi ini kami akan mengunjungi sebuah bangunan indah yang oleh UNESCO dinobatkan sebagai salah satu warisan budaya, yaitu Hagia Sophia. Hagia Sophia atau Hagia Sophia pernah menjadi gereja terbesar di dunia di masa Kekaisaran Bizantium. Namun ketika pemerintahan beralih ke Kesultanan Utsmani atau Ottoman, bangunan tersebut difungsikan sebagai masjid. Ini video. Acara berikutnya adalah memasuki Istana Topkapi, salah satu kompleks istana terbesar di dunia yang dibangun pada abad ke-15 sebagai tempat kediaman para Sultan Ottoman. Di dalamnya tersimpan banyak benda-benda bersejarah seperti mahkota, permata, koleksi seni lukisan dan ukiran, serta harta kerajaan tempo dulu yang tak ternilai harganya. Di kompleks istana ini terdapat banyak sekali pavilion, namun satu yang sangat ingin kami kunjungi, yaitu The Sacred Relic. Disitulah dipamerkan benda-benda peninggalan para rasul, khususnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta Ahlul Bait dan para sahabatnya.
Pada hari ketiga dan keempat kami bertolak ke sebuah tempat wisata bernama Kapadokia di kawasan Anatolia Tengah dan harus dicapai menggunakan pesawat. Supaya durasi videonya tidak terlalu lama, maka liputannya akan dibuat dalam video terpisah. Sepulang dari Kapadokia, maka pada hari kelima ini kami kembali menikmati kota Istanbul. Kali ini kami akan mengunjungi Masjid Sultan Ahmet atau yang lebih dikenal sebagai Blue Mosque atau Masjid Biru. Disebut Masjid Biru karena bagian interiornya didominasi oleh keramik berwarna biru. Konon ada lebih dari 20.000 potong keramik yang menghiasi dinding dan langit-langit masjid ini. Blue Mosque atau Masjid Biru memiliki 1 kubah besar, 4 kubah sedang, dan 30 kubah kecil yang mengelilinginya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Objek wisata berikutnya yang kami kunjungi adalah Basilika Cistern, yaitu sebuah fasilitas penyimpanan air atau reservoir yang berada di bawah tanah. Berbentuk kolam seluas 140 x 70 meter persegi ditopang 336 tiang, reservoir ini mampu menampung 80.000 kubik meter air sebagai persediaan ketika musim kering. Sebagian tiang mempunyai alas berupa patung kepala wanita berambut ular yang dalam mitos Yunani kuno dikenal sebagai Medusa. Pelajaran yang bisa kita ambil dari Basilika Cistern ini adalah bahwa di masa-masa produktif kita harus menabung untuk menunjang kehidupan kita di masa tua. Untuk makan malam terakhir, kami sengaja mengambil waktu lebih awal supaya malamnya bisa lebih leluasa packing karena besok sudah akan pulang. Selain itu, supaya bisa menikmati suasana senja dengan pemandangan Masjid Biru di kejauhan. Keesokan paginya kami menuju airport. Pak Jarod dan Bu Lola akan pulang ke Cirende, sedangkan Ane dan Tovan akan kembali lagi ke Tokyo. Ada saran buat yang mau ke Istanbul, sebaiknya pakai direct flight aja deh, supaya nggak terlalu capek.